Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin buat teman-teman yang suka sekali dengan menanam bunga, ada bunga jenis rose moss yang sangat cocok dan menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman bercocok tanam. Nah, rose moss ini di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan nama bunga krokot. Untuk mempermudah kita dalam melakukan cara menanam bunga moss rose, sebaiknya kita mengenal lebih dulu bagaimana bunga ini dan penjelasan singkatnya. Bunga moss rose ini merupakan jenis tanaman yang memiliki nama latin Portulaca dan merupakan jenis tanaman yang termasuk suku Portulaceae. Di daerah tropis seperti Indonesia, ada sekitar 40 sampai dengan 100 spesies tanaman bunga moss rose yang dapat dibudidayakan ataupun sekedar ditanam dan juga tumbuh dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kebun Safa akan membahas tentang moss rose yang sangat indah ini. Selain karena menanamnya juga mudah, warna bunganya yang cantik-cantik tentu bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk membudidayakannya dan membuat asri rumah kita. Pemilihan jenis dari bunga moss rose ini. Jenis dari bunga moss rose yang biasanya ditanam yaitu bunga dengan bentuk daun runcing dan juga bulat. Untuk menanam bunga ini berbeda dengan menanam tanaman-tanaman lain, dan juga kita perlu mengenali kedua jenis bunga itu. Pilihlah jenis bunga moss rose yang sekiranya bagi teman-teman mudah dalam perawatan. Ada beberapa tips. Yang pertama, bunga moss rose dengan jenis berdaun runcing lebih banyak dipilih orang untuk menghiasi taman, halaman, atau perkarangan mereka. Yang kedua, sedangkan untuk bunga moss rose jenis berdaun bulat lebih sering digunakan untuk menghias ruangan di dalam. Karena bunga rose moss yang berdaun runcing lebih tahan dengan berbagai macam cuaca dan tentunya sangat cocok untuk dijadikan sebagai tanaman yang bisa ditanam di luar ruangan. Karena selain memiliki ketahanan yang baik, bunga moss rose jenis ini juga memiliki beraneka macam warna seperti warna merah, pink, ungu, kuning, dan juga putih. Namun untuk jenis moss rose yang berdaun bulat, berbeda dengan yang berdaun runcing, jenis ini lebih cocok ditanam di dalam pot-pot di dalam ruangan. Penyemaian benih bunga moss rose. Setelah teman-teman memilih jenis moss rose apa yang ingin ditanam, selanjutnya teman-teman bisa melakukan penyemaian. Nah, untuk penyemaian benih dari moss rose ini sendiri bisa dilakukan dengan media tanah ataupun dengan menggunakan kapas. Yang pertama, sediakan benih moss rose yang layak tanam dan juga berkualitas. Lalu, sediakan media semai berupa tray semai dan juga tanah yang telah dicampur dengan pupuk dan juga sekam. Lalu rendam benih itu kurang lebih selama 1 hari dan taburkan benih pada media semai berupa tray semai yang sudah diisi dengan tanah campuran. Selanjutnya tutup media semai menggunakan kain gelap ataupun plastik berwarna hitam dan letakkan pada ruangan dengan sinar pencahayaan yang kurang. Lalu siramlah untuk menjaga kelembaban tanah menggunakan metode spray. Lahan dan juga media tanam untuk moss rose. Untuk lahan tanam bunga moss rose ini disesuaikan dengan jenis moss rose yang kita tanam. Seperti yang sudah disebutkan tadi, adanya perbedaan dalam media tanam terkait dengan lokasi dari lahan tanam yang juga sangatlah penting untuk menjaga bunga moss rose tetap tumbuh subur dan juga berbunga yang indah.
Nah, ini beberapa tips dalam menyediakan lahan tanam bagi moss rose. Ada 2 cara dalam menanam bibit moss rose, menggunakan media pot yang bisa diletakkan di dalam ruangan tertutup atau menanamnya di lahan terbuka seperti pekarangan dan juga di pinggir-pinggir dari halaman rumah kita. Untuk itu perhatikan terlebih dahulu jenis moss rose apa yang akan ditanam. Nah, jika teman-teman menanam di dalam media pot, ini akan lebih mudah daripada menanam di media lahan terbuka. Kita hanya perlu menyiapkan pot dengan berbagai macam ukuran, yang penting tidak terlalu kecil. Dan langkah berikutnya adalah mengisi pot tersebut dengan tanah yang kemudian sudah dicampur menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kandang dan juga sekam. Setelah itu, buatlah lubang tanam pada pot tersebut. Dan ini berbeda jika teman-teman menanamnya di lahan terbuka. Kita harus melakukan proses pembersihan lahan tanam terlebih dahulu dan juga melakukan penggemburan tanah, lalu mencampur tanah dengan pupuk dan juga sekam. Pemindahan dari bibit bunga moss rose. Setelah benih yang disemai itu bertunas dan juga berkecambah dengan tingginya itu kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 7 cm, maka bibit tersebut sudah bisa dipindahkan. Nah, ada beberapa cara untuk memindahkan bibit moss rose yang tepat. Pertama, pisahkan bibit dengan media tanamnya, media semainya itu secara perlahan dengan menggoyangkan bibitnya. Kemudian untuk memisahkannya, bisa gunakan alat dan juga usahakan agar Anda tidak mencabutnya, karena itu akan merusak sebagian akar dari bibit moss rose. Setelah dipisahkan dari media tanam, kita juga sudah bisa melakukan penanaman kembali, yaitu dengan meletakkan bibit tersebut ke dalam lubang tanam dan menutupinya dengan tanah campuran. Jangan lupa untuk memadatkan tanah serta membuat gundukan kecil agar bibit dapat berdiri kokoh dan tanahnya tidak mudah terkikis. Dan yang terakhir adalah tentang tata cara perawatan bunga moss rose. Hal terpenting adalah cara perawatan dari bunga moss rose yang sudah kita tanam. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyiraman yang diusahakan bahwa tanah itu tidak terlalu basah ataupun terlalu kering. Nah, teman-teman dianjurkan bisa menggunakan metode spray atau menyemprot dalam menyiram moss rose agar tanah itu terjaga dengan mudah kelembabannya. Lalu tentang pemupukan pada bunga moss rose berbeda dengan pemupukan pada tanaman lainnya. Teman-teman dianjurkan untuk memupuk setiap 1 sampai dengan 2 minggu sekali. Sama halnya dengan melakukan perawatan pada tanaman jenis lainnya, teman-teman juga diharuskan untuk melakukan pemangkasan, di mana tujuannya untuk menjaga pertumbuhan bunga moss rose. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara menanam dan juga merawat moss rose di dalam rumah yang bisa dipraktikkan oleh teman-teman. Dengan cara melakukan penanaman yang tepat, maka tanaman teman-teman akan selalu terjaga keindahannya serta tidak mudah layu dan juga mati. Semoga informasi yang kami sampaikan ini berguna dan juga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Selamat mencoba dan selamat berkebun. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.